Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di dalam acara Hikmah Puasa. Oke, ini hari pertama kita melaksanakan sholat taraweh. Gimana pemirsa, sholat tarawehnya lancar? Dan kebetulan saya baru pulang taraweh. Dan sekarang saya akan membuat konten, yaitu menceritakan tentang kisah Nabi. Seperti video yang sebelumnya saya menyebutkan nama-nama 25 nabi dan rasulnya, dan sekarang saya akan mengupas sejarah dari Nabi Adam alaihissalam. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun tutur kata ataupun materi yang kurang yang saya rangkum, nanti tolong dikoreksi, jangan dibully dan jangan itu, karena sama-sama saya juga masih belajar. Gimana, udah niat puasa bersama belum? Kita niat puasa dulu ya pemirsa, biar sama-sama. Saya juga saling mengingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shaumal badin an adai pahdo sahrir Ramadan hadisanati pardulillahi ta'ala. Oke. Jadi yang pertama saya akan mengisahkan tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Di sini saja sudah membuat rangkumannya. Jadi nanti kalau ada kekurangannya tolong mohon dikoreksi juga, karena saya juga masih dalam belajar ya pemirsa. Nah, yang pertama Nabi Adam alaihissalam. Jadi setelah Allah menciptakan bumi, langit dan gunung seisinya, matahari, laut, gunung, pepohonan dan yang lain-lain. Nah, Allah juga menciptakan yaitu para malaikat-malaikat, sejenis makhluk halus yang diciptakan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tunduk, abid kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kekhawatiran para malaikat pada saat itu yaitu adalah para malaikat kita diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala akan hendaknya menciptakan makhluk lain, itu merupakan khawatir kalau kehendak Allah menciptakan makhluk yang lain itu disebabkan kelalaian mereka dalam beribadah dan menjalankan tugas ataupun karena pelanggaran yang mereka lakukan tanpa disadari. Nah, berkata mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Tuhan kami, buat apa Tuhan menciptakan makhluk lain selain kami?" Kata para malaikat, "Padahal kami selalu bertasbih, bertahmid, melakukan ibadah dan mengagungkan namamu tanpa henti-hentinya. Sedangkan makhluk yang Tuhan akan ciptakan dan turunkan ke bumi itu niscaya akan bertengkar satu sama lainnya, akan saling bunuh-membunuh, merebutkan, menguasai kekayaan alam yang terlihat di atasnya dan terpendam di dalamnya, sehingga akan terjadilah kerusakan dan kehancuran di atas bumi yang Tuhan ciptakan itu." Nah, Allah berfirman, "Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui, dan aku sendirilah yang mengetahui hikmah penguasaan Bani Adam atas bumiku. Bila aku telah menciptakannya dan meniupkan ruh kepadanya, bersujudlah kamu di hadapan makhluk baru ini sebagai penghormatan dan bukan sebagai sujud ibadah." Jadi para malaikat disuruh tunduk sujud kepada Nabi Adam yang diciptakan dari tanah liat kering itu, tapi bukan untuk bentuk ibadah, tapi hanya untuk bentuk sebagai penghormatan. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya beribadah kepada sesama makhluknya. Jadi Allah melarang beribadah kepada sesama makhluknya, tapi di sini Allah hanya untuk tunduklah kalian para malaikat lah, untuk menghormati gitu. Nah, kemudian diciptakannya Adam oleh Allah Subhanahu wa taala dari segumpal tanah liat tadi, kering dan lumpur hitam yang berbentuk. Setelah disempurnakan bentuknya, ditiupkan ruh ciptaan Tuhan ke dalamnya dan berdirilah ia tegak menjadi manusia yang sempurna. Nah, cuman di sini ada salah satu iblis. Nah, iblis ini membangkang. Iblis membangkang dan enggan mematuhi perintah Allah seperti para malaikat yang lain yang segera sujud di hadapan Adam sebagai penghormatan bagi makhluk Allah yang akan diberikan amanat menguasai bumi dengan segala apa yang hidup
dan tumbuh di atasnya serta yang terpendam di dalamnya. Nah, si iblis itu tidak mau tunduk. Tapi kalau malaikat-malaikat yang lain mau tunduk gitu. Tapi iblis tidak mau. Iblis merasa dirinya itu lebih mulia gitu. Lebih utama dan lebih agung dari Adam karena ia diciptakan dari unsur api. Nah, sedangkan Adam dari tanah, liat dan lumpur. Kebanggaannya dengan asal-usul menjadikan ia sombong dan merasa rendah untuk bersujud menghormati Adam seperti para malaikat yang lainnya, walaupun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata iblis, "Ya Allah, ngapain saya harus sujud kepada Adam? Adam kan diciptakan dari tanah sedangkan aku dari api." Nah, dia merasakan banggaan dirinya bahwasanya dia diciptakan dari api gitu. Padahal kan itu perintah Allah untuk sujud tunduk kepada Adam. Nah, kesalahannya iblis gitu. Nah, Tuhan bertanya kepada iblis, "Apakah mencegahmu sujud menghormati sesuatu yang telah aku ciptakan dengan tanganku?" Nah, iblis menjawab pada saat itu, "Aku adalah lebih mulia dan lebih unggul dari dia. Engkau ciptakan aku dari api dan sedangkan dia menciptakannya dari lumpur." Gitu. Karena kesombongannya, kecongkakan dan pembangkangan yang melakukan sujud yang diperintahkan, maka Allah menghukum iblis dengan mengusir dari surga dan mengeluarkannya dari barisan malaikat dengan serta kutukan laknat yang akan melekat pada dirinya hingga hari kiamat. Di samping itu, ia dinyatakan sebagai penghuni neraka. Jadi si iblis itu diusir sama Allah tuh dari surga karena dia tidak mau menghormati ciptaannya Allah tadi, serta dia dilaknat, melekat sampai akhir hari kiamat nanti gitu. Dan dia dinyatakan untuk jadi penghuni neraka juga gitu si iblis itu ya. Nah, iblis dengan sombongnya menerima dengan baik hukuman Tuhan itu dan ia hanya mohon agar kepadanya diberikan kesempatan untuk hidup kekal hingga hari kebangkitan kembali di hari kiamat. Allah meluluskan permohonannya dan ditangguhkanlah ia sampai hari kebangkitan. Tidak berterima kasih dan bersyukur atas pemberian jaminan itu. Bahkan sebaliknya ia mengancam akan menyesatkan Adam sebagai sebab terusirnya dia dari surga dan dikeluarkannya dari barisan malaikat dan akan mendatangi anak-anak keturunannya dari segala sudut untuk memujuk mereka meninggalkan jalan yang lurus dan bersamanya menempuh jalan yang sesat, mengajak mereka melakukan maksiat dan hal-hal yang terlarang, menggoda mereka supaya melalaikan perintah-perintah agama dan mempengaruhi mereka agar tidak bersyukur dan beramal soleh. Jadi si iblis itu akan menghasut, "Gak apa-apa ya Allah, saya diusir dari surga, tapi saya kasih umur yang kekal, yang lama, karena saya ingin menyesatkan anak cucu Adam untuk menemani saya nanti di akhirat kelak. Dan saya akan menggoda mereka gitu untuk tidak beribadah kepadamu, tidak menjalankan perintah-perintahmu." Gitu. Itu kata si iblis ya. Nah, di sini kemudian Allah berfirman kepada iblis yang terkutuk itu, kata Allah, "Pergilah engkau bersama pengikut-pengikutmu yang semuanya akan menjadi isi neraka jahanam dan bahan bakar neraka." Maaf pemirsa ya Allah, "Engkau tidak akan berdaya menyesatkan hamba-hambaku yang telah beriman kepadaku dengan sepenuh hatinya dan memiliki akidah yang mantap yang tidak akan tergoyah oleh rayuanmu walaupun engkau menggunakan segala kepandaianmu menghasut dan memfitnah. Jadi silakan, pergilah kamu nanti, dan bahkan kamu akan jadi bahan bakar api neraka. Dan jangan harap kamu bisa menggoda anak cucu Adam yang beriman dan bertakwa kepada aku," kata Allah. Karena dengan rayuan apapun yang udah beriman kepada Allah tidak akan bisa tergoda. Maka pemirsa, di sini kita harus terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mengetahui Adam tentang nama-nama benda. Jadi pada waktu itu Allah hendak menghilangkan anggapan rendah para malaikat terhadap Adam gitu, dan meyakinkan mereka akan kebenaran hikmahnya menunjuk
Adam sebagai penguasa bumi. Maka diajarkanlah kepada Adam nama-nama benda yang berada di alam semesta gitu. Kemudian diperagakanlah benda-benda itu di depan para malaikat seraya. Cobalah sebutkan bagiku nama benda-benda itu, jika kamu benar merasa lebih mengetahui dan lebih mengerti dari Adam. Nah, para malaikat tidak berdaya memenuhi tantangan Allah untuk menyebutkan nama-nama benda yang berada di depan mereka. Mereka mengakui ketidaksanggupan mereka dengan berkata, Maha Agung Engkau, sesungguhnya kami tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu kecuali apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui dan maha bijaksana, kata para malaikat itu. Nah, Adam lalu diperintahkan oleh Allah untuk memberitahukan nama-nama itu kepada para malaikat, dan setelah diberitahukan oleh Adam, berfirmanlah Allah kepada mereka, bukankah aku telah katakan padamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Nah, gitu. Adam menghuni surga. Adam diberi tempat oleh Allah di surga, dan baginya diciptakan Hawa untuk mendampingi dan menjadikan teman hidupnya, menghilangkan rasa kesepian dan melengkapi keperluan fitrahnya untuk mengembangkan keturunan. Nah, Hawa diciptakan oleh Allah dari salah satu tulang rusuk Adam yang di sebelah kiri di waktu ia masih tidur, sehingga ketika ia terjaga, ia melihat Hawa sudah berada di sampingnya. Ia ditanya oleh malaikat, wahai Adam, apa dan siapakah makhluk yang berada di sampingmu itu? Nah, berkatalah Adam, seorang perempuan sesuai dengan fitrah yang telah diilhamkan oleh Allah kepadanya. Siapa namanya? Tanya malaikat lagi. Hawa, jawab Adam. Untuk apa Tuhan menciptakan makhluk ini? Tanya malaikat lagi. Adam menjawab, untuk mendampingiku, memberikan kebahagiaan bagiku dan mengisi keperluan hidupku sesuai dengan kehendak Allah. Nah, jawaban Nabi Adam itu ya. Terus Allah berpesan kepada Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Rasakanlah kenikmatan yang berlimpah-limpah di dalamnya. Subhanallah ya. Rasailah dan makanlah buah-buahan yang lezat yang terdapat di dalamnya sepuas hatimu dan sekehendak nafsumu. Kamu tidak akan mengalami atau merasa lapar, dahaga ataupun letih selama kamu berada di dalamnya, kata Allah. Akan tetapi aku ingatkan, janganlah makan buah dari pohon ini yang akan menyebabkan kamu celaka gitu. Dan istrimu gitu. Jadi yang akan menyebabkan Adam celaka dan istrinya dan Hawa gitu ya. Janganlah makan buah ini, kata Allah, dari pohon ini. Kalau kamu makan buah ini, maka kamu akan celaka, kamu dan istrimu, dan kamu akan dinyatakan termasuk orang-orang zalim gitu, kata Allah gitu kan. Ketahuilah bahwa iblis itu adalah musuhmu dan musuh istrimu. Ia akan berusaha membujuk kamu dan menyeret kamu keluar dari surga, sehingga hilanglah kebahagiaan yang kamu sedang nikmati ini gitu. Iblis mulai beraksi di situ nih, kata iblis. Oke, yuk kita beraksi gitu kan, kata iblis. Nah, sesuai dengan ancaman yang diucapkan ketika diusir oleh Allah dari surga akibat pembangkangannya, dan terdorong pula oleh rasa iri hati dan dengki terhadap Adam yang menjadi sebab sampai ia terkutuk gitu dan dilaknat selama-lamanya, tersingkir dari singgasana sebesar kebesarannya. Iblis mulai menunjukkan rencana rancangan penyesatannya kepada Adam dan Hawa yang sedang hidup berdua di surga yang tentram, damai dan bahagia gitu. Ia menyatakan kepada mereka bahwa ia adalah kawan mereka dan ingin memberi nasihat dan petunjuk untuk kebaikan dan mengekalkan kebahagiaannya mereka gitu. Segala cara dan kata-kata halus iblis rayukan, iblis bujukan gitu pada waktu itu kepada Adam dan Hawa gitu. Ya pokoknya Adam dan Hawa tuh bawahnya itu betul-betul jujur dalam nasihat dan di petunjuknya itu kepada mereka. Ia membisikkan kepada mereka bahwa larangan Tuhan kepada mereka memakan buah-buah yang ditunjuk itu adalah karena dengan memakan buah itu mereka akan menjelma menjadi malaikat. Menjelma menjadi malaikat dan akan hidup kekal. Kata si iblis itu, dirayunya itu seperti itu.
diulangilah bujukannya dengan menunjukkan akan harumnya bau pohon yang dilarang indah bentuk buah dan lezat rasanya. Sehingga pada akhirnya termakanlah bujukan yang halus itu oleh Adam dan Hawa dan dilanggarlah larangan Tuhan itu gitu. Nah, Allah mencela perbuatan mereka itu dan berfirman yang bermaksud, tidakkah aku mencegah kamu mendekati pohon itu dan memakan dari buahnya, dan tidakkah aku telah ingatkan kamu bahwa setan itu adalah musuh yang nyata. Gitu kata Allah, firman Allah itu seperti itu. Adam dan Hawa mendengar firman Allah itu, sadarlah ia bahwa mereka telah melanggar perintah Allah dan bahwa mereka telah melakukan sesuatu kesalahan dan dosa. Yang dosa sangat besar banget karena dia melanggar perintah Allah itu. Seraya menyesal berkata mereka, wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri dan telah melanggar perintah-Mu karena terkena bujukan iblis. Ampunilah dosa kami, karena niscaya kami akan tergolong orang-orang yang rugi bila Engkau tidak mengampuni dan mengasihi kami. Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, diusir sama Allah semua. Allah telah menerima taubat Adam dan Hawa serta mengampuni perbuatan pelanggaran yang mereka telah lakukan. Hal mana telah melanggar dada mereka, melegakan dada mereka dan menghilangkan rasa sedih akibat kelalaian peringatan Tuhan tentang iblis, sehingga terjerumus menjadi mangsa bujukan dan rayuannya yang manis namun beracun itu. Iblis itu beracun, rayuannya manis halus tapi beracun. Jangan diikuti. Makanya tingkatkan iman dan Islam kita ya. Selalu beristighfar, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, oke? Adam merasa tentram kembali setelah menerima pengampunan Allah dan selanjutnya akan menjaga jangan sampai tertipu lagi oleh iblis dan akan berusaha agar tidak pelanggaran yang telah dilakukan dan menimbulkan murka dengan teguran Tuhan itu menjadi pengajaran bagi mereka untuk lebih berhati-hati menghadapi tipu daya dan bujukan iblis yang terlaknat itu. Harapan untuk tinggal terus di surga telah pudar sudah, karena perbuatan pelanggaran mereka akan perintah Allah dilanggar sama mereka. Hidup kembali dalam hati dan berpikir. Adam dan Hawa yang merasa kenikmatan dan kebahagiaan hidup mereka di surga tidak akan terganggu oleh sesuatu, dan bahwa ridho Allah serta rahmatnya akan tetap melimpah di atas mereka untuk selama-lamanya. Akan tetapi Allah telah menentukan dalam takdirnya apa yang tidak terlintas dalam hati dan tidak terpikir oleh mereka. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan dalam takdirnya bahwa bumi yang penuh dengan kekayaan untuk dikelolanya gitu. Jadi Adam dan Hawa diusir dan diturunkan ke bumi dan kelolalah bumi gitu. Jadi memerintahkan Adam dan Hawa turun ke bumi sebagai benih pertama dari hamba-hambanya yang bernama manusia. Nah, gitu. Nah, di sini berfirmanlah Allah kepada mereka, turunlah kamu ke bumi, sebagian daripada kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kamu dapat tinggal tetap dan hidup di sana sampai waktu yang telah ditentukan. Itu firman-Nya Allah. Turunlah Adam dan Hawa ke bumi menghadapi cara hidup baru yang jauh berlainan dengan hidupnya waktu di surga gitu. Dia ternyata di surga nikmat, dia turunkan ke bumi yang berbeda lah cara hidupnya, gaya hidupnya maupun suasananya gitu, yang tidak akan terulang kembali gitu. Mereka harus menempuh hidup di dunia yang fana ini dengan suka dan dukanya, dan akan menurunkan umat manusia yang beraneka ragam sifat dan tabiatnya, berbeda-beda warna kulit dan kecerdasan otaknya. Nah, gitu ya asal-usulnya. Umat manusia yang akan berkelompok-kelompok menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa, di mana yang satu menjadi musuh, yang lain saling membunuh, aniaya, menganiaya dan tindas menindas, sehingga dari waktu ke waktu Allah mengutus nabi-nabinya
Nah, dan rasul-rasulnya memimpin hamba-hambanya ke jalan yang lurus penuh damai kasih sayang di antara sesama manusia, jalan yang menunjukkan kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Jadi kisah Adam dalam Al-Qur'an itu ada di Al-Qur'an menceritakan kisah Adam dalam beberapa surah, diantaranya surat Al-Baqarah ya ayat 30 sehingga ayat 38 dan surah Al-A'raf ayat 11 sampai dengan 25. Pengajaran yang terdapat dari kisah Adam ini, pemirsa, jadi kesimpulannya di sini, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Adam ini yaitu ketika kita diberikan amanah, ketika kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan kita, oleh Allah, oleh sesama manusia, maka kita jalankan amanah itu dan kita jaga amanah itu, kepercayaan itu. Jangan sampai kita terbujuk rayuan setan yang menyesatkan, yang terkutuk laknatullah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah Nabi Adam dan Hawa tadi dalam ceritanya gitu, yang sangat dari tadinya enak menjadi tidak enak, dan ya sampai sekarang kisah Nabi Adam masih terus diulas kembali, dan salah satunya saya juga mencoba mengulas kembali di sini, bukan untuk hanya sekedar membuat konten, karena saya juga di sini momen di sini itu pas saling mengingatkan di masa-masa seperti ini, apalagi ini bulan suci Ramadan gitu, sehingga saya membuat program hikmah puasa dengan menceritakan kisah dari 25 nabi dan rasulnya. Nanti insya Allah kisah nabi pertama, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, telah saya ceritakan dengan rangkuman materi yang saya rangkum. Jadi nanti kalau agak kurang materinya ataupun ada kesalahan dalam hal firman Allah ataupun itu, mohon nanti diluruskan, diberikan masukan, kritik yang sifatnya membangun, sehingga saya bisa berintrospeksi diri lagi untuk rajin lagi belajar, karena saya juga masih belajar, jadi belum tentu benar gitu. Nah, insya Allah di sini saya udah merangkum kisah Nabi Adam tadi dengan teliti juga gitu, karena di sini ada referensi buku juga saya baca. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk besok yaitu kisah Nabi Idris alaihissalam. Semoga video ini bermanfaat untuk saling mengingatkan satu sama lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.